ketika botak kalian luas gitu ya, ketika kalian menggunakan metode FUE gitu ya, maka yang ada kalian bisa dapetin seluruh bagian kepala yang botak ini itu bisa. Nah, menurut saya di sini itu setelah saya riset gitu guys ya, ternyata keduanya ini saling melengkapi, itu tergantung kebutuhan tipe kebotakan kita gitu ya, seperti apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang keren ini guys, keren cadas, channel Hetanspan Turki. Oke guys, by the way gitu ya, pada kali ini kita akan membahas tentang FUE versus DHI gitu guys ya. Dan mengapa rumah sakit terkenal di Turki itu masih banyak yang menggunakan FUE gitu guys ya. Ya seperti rumah sakit terkenal yang saya bahas sebelumnya itu di Hair of Istanbul dan No Hair Time gitu guys ya. Oke, by the way sebelumnya saya sudah membuat gitu ya guys ya, ulasan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teknik ini, yaitu FUE dan DHI gitu guys ya. Tapi waktu itu ya kurang sejelas sekarang ini guys ya, karena memang informasinya itu cukup terbatas dan waktu itu saya juga masih mengumpulkan banyak referensi gitu ya untuk meriset tentang kedua metode ini gitu guys ya. Dan akhirnya pada kali ini gitu ya, saya mendapat kesimpulan gitu setelah beberapa lama ini menganalisisnya gitu guys. Oke. Tapi sebelum lanjut ke hal tersebut guys ya, jangan henti-hentinya bagi kalian yang baru bergabung gitu ya, dan juga kalian yang belum subscribe gitu ya, jangan lupa subscribe dulu guys ya. Yang tanda subscribe merah itu ya guys ya, jangan lupa di subscribe dulu gitu ya, karena dengan kalian subscribe gitu ya, kalian tidak akan ketinggalan info seputar Hetanspan. Dan juga dengan kalian subscribe gitu, secara tidak langsung kalian juga menge-share ke teman-teman kalian yang mengalami kebotakan. Oke, jangan lupa subscribe-nya guys. Terima kasih atas subscribe-nya. Oke, by the way guys ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya gitu guys ya, FUE dan DHI gitu guys ya. Untuk perbedaan kedua metode ini gitu guys, ada di atas ini guys. Ini FUE dan ini DHI guys. Oke. Nah, DHI menggunakan pen satu-satu gitu guys ya. Sedangkan untuk yang DHI menggunakan pen, sedangkan yang FUE itu menggunakan kayak semacam jarum atau pisau gitu untuk melubangi guys. Nah, kalau DHI ini langsung tusuk, langsung masuk rambutnya. Kalau DHI ini dia bikin lubang dulu baru dimasukin rambutnya gitu guys. Kalau yang DHI ini langsung bikin lubang, dia rambutnya langsung masuk ke dalam kepala kita gitu, masuk dalam ke kulit kepala kita guys. Oke. Nah, ketika kita tahu perbedaannya itu guys ya, maka di sini terdapat kelemahan dan kekurangan dari kedua metode tersebut gitu guys ya. Yang pertama yaitu metode DHI dulu guys ya, karena ini metode yang baru gitu ya. Kelemahannya itu adalah ketika kita menggunakan pen gitu guys ya. Pen dimasukkan satu, terus ambil satu, itu ternyata menimbulkan waktu yang kurang efisien gitu ya. Dalam artian itu lama waktu pengerjaannya gitu guys ya. Itu kelemahan yang pertama, yaitu lama waktu pengerjaannya. Yang kedua, ketika lama pengerjaannya gitu guys ya, maka menimbulkan yang namanya kita pada saat penanaman rambut itu menjadi graf kita itu terbatas gitu ya, karena kita dibatasi oleh waktu gitu guys ya. Dan kita 8 jam itu 8 atau paling lama itu 9 jam kita harus sudah menyudahi yang namanya sesi operasi Hetanspan ini guys gitu ya.
Dan tentunya ini akan berdampak pada jumlah graf yang lebih sedikit gitu ya jika dibandingkan dengan metode FUE gitu ya, karena keterbatasan waktu tadi. Terus yang ketiga itu karena memang metode ini terbaru gitu ya dan masih jarang dan tidak semua rumah sakit gitu yang menggunakan metode ini, maka yang ada terjadi itu adalah mahal guys. Itu ya kelemahan daripada DHI gitu ya. Sedangkan untuk FUE ini guys ya, kelemahan daripada FUE ini itu guys ya, yang pertama itu nggak serapat DHI gitu ya, karena memang tidak menggunakan jarum, karena memang tusuk gitu ya, dia membuat lubang gitu ya, dia nggak terlalu rapat jika dibandingkan dengan DHI gitu guys ya. Terus yang selanjutnya yang kedua gitu ya, kekurangannya itu adalah pemulihan yang lebih lama, karena memang tadi ketika kita menggunakan pisau ataupun jarum itu tadi yang ditusuk itu, maka itu lubangnya itu akan lebih besar jika dibandingkan dengan metode DHI gitu ya, karena menggunakan jarum yang kecil gitu ya, langsung masuk. Nah, sedangkan yang FUE ini karena butuh ruang untuk memasukkan rambut itu tadi, maka dia lukanya itu, pori-pori yang dibuka oleh pisau itu tadi akan lebih besar daripada yang DHI itu tadi. Maka pemulihannya di sini akan semakin lama gitu guys ya. Itu kelemahan dari kedua metode ini gitu ya. Dan kelebihannya itu saling melengkapi gitu ya. Apa yang menjadi kelemahan daripada DHI ini gitu guys ya, itu menjadi kelebihan yang bisa kita dapat di FUE gitu guys ya. Terus kelebihan yang ada di DHI itu kelemahan yang tidak bisa kita dapat di FUE gitu guys ya. Nah, jadi sebenarnya menurut saya gitu guys ya, ketika kita membandingkan DHI dengan FUE ini, itu sebenarnya ya seimbang gitu ya, nggak ada bagus, nggak ada lebih jeleknya gitu ya. Ya sama gitu ya, karena begini ya guys ya, semisal nih ketika kita botak dalam area luas gitu ya, dan kita ingin menutupi semua rambut, semua bagian kepala yang botak gitu ya dengan ditumbuhi rambut gitu. Jika kita dengan menggunakan DHI gitu guys ya, jumlah grafnya itu lebih sedikit gitu ya, karena memang dibatasi waktu gitu guys ya. Jadi bisa hanya seperti saya kemarin itulah, jadi hanya semampunya waktu saat dibatasi oleh jam itu tadi. Jadi tidak sepenuhnya nanti bisa dioperasi lagi, kecuali kalian pakai 2 sesi itu tadi, dan itu nambah lagi gitu guys ya. Ketika kalian botak kalian luas gitu ya, ketika kalian menggunakan metode FUE gitu ya, maka yang ada kalian bisa dapetin seluruh bagian kepala yang botak ini itu bisa ditanami rambut gitu ya, jika kalian menggunakan metode FUE gitu guys ya. Sedangkan untuk kerapatannya guys ya, untuk kerapatannya gitu ya, ini menjadi kelemahan daripada FUE dan itu menjadi kelebihan daripada DHI gitu ya. Kalau untuk kerapatan itu ya tergantung gitu guys ya. Kalau rapat betul juga kalian botak gitu ya, kalau kalian rapatnya betul gitu kan, rapat memang yang rapat gitu, tentunya kalian mengorbankan bagian yang lain itu tidak bisa terimplan semuanya, alias masih ada bagian yang botak dan bagian yang jarang gitu guys ya, karena memang kita dibatasi oleh area donor gitu guys ya. Ketika area donor habis dan kita mau rapet gitu kan, ya tentunya kalian harus mikir 2 kali, kalian mau rapet atau mau semua bagian kalian itu tutupi oleh rambut gitu guys ya. Nah, itu sih yang menjadi pertimbangan kenapa rumah sakit Hae Tang Span di
Turki gitu guys ya, itu masih menggunakan metode FUE gitu. Baik itu rumah sakit yang terkenal gitu maupun yang istilahnya ecek-ecek gitu ya, masih belum terkenal gitu. Apalagi contoh rumah sakit yang oke gitu guys, yang di Istanbul, Hair of Istanbul dan Hair Time itu dia masih menggunakan metode FUE, dan metode FUE itu merupakan salah satu andalan mereka gitu guys ya. Tentunya ketika kalian awal menghubungi mereka gitu guys, pasti kalian ditawari yang namanya metode FUE gitu guys ya. Ya itu tadi, jika kalian mau rapat, jika istilahnya jika kita bandingkan ya guys ya, antara kelemahan dan kelebihan daripada DI dan juga FUE gitu guys ya, maka itu kembali kepada kebutuhan kita gitu guys ya. Oke lah, kalau kalian botaknya hanya di depan gitu guys ya, seperti ini, itu kalian pilih metode dua-duanya itu bisa aja gitu guys ya. Tapi kalau untuk kalian yang botaknya luas gitu ya, karena pakai DAI dan area donor kalian terbatas gitu ya, kalian mau pakai metode yang mana? Kalau DAI kalian harus minimal harus 2 sesi gitu guys ya, dan itu bisa dilakukan jika area donor kalian mencukupi. Jika tidak gimana? Nah, jawabannya bisa kalian menggunakan FUE gitu guys ya, karena FUE waktunya juga bisa lebih cepat dan juga bisa banyak mengambil donor dari area kita gitu, grafnya bisa lebih banyak gitu guys ya. Nah, menurut saya di sini itu setelah saya riset gitu guys ya, ternyata keduanya ini saling melengkapi, itu tergantung kebutuhan tipe kebotakan kita gitu ya, seperti apa gitu ya. Ya itu aja sih guys ya, menurut saya gitu, sharing di waktu sekarang ini gitu guys ya. Ya mungkin jika ada pertanyaan ataupun pendapat, ataupun kalian punya pendapat lain, bisa kalian komen di bawah ini gitu guys ya, gimana menurut pendapat kalian gitu ya. Tetapi terus terang aja ya, ketika kita melihat hasil result dari FUE maupun DHI itu ya, kita lihat itu sekilas itu nggak ada bedanya. Mungkin ketika kita lihat secara detail gitu ya, itu pasti ada bedanya, tapi itu nggak ketika kita telah lebih jauh mungkin ada gitu ya, tapi ketika lihat sekilas itu nggak ada gitu guys ya. Kalau kan ya itu sih dari saya gitu ya. Ya kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.